warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Saya Zulfan Izzati Nisa dan rekan saya Misbahul Munir akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan di bulan Ramadan ini. Nah, betul sekali. Kali ini kita akan menyinggung tema yang sangat luar biasa dan juga sangat-sangat spesial nih. Betul. Tentunya tema ini juga berdekatan langsung dengan Sobat Menara Kampus TV, yaitu adalah puasa sebagai pondasi etika politik Islami. Walaupun tema kali ini kita spesial, tapi ada yang lebih spesial, Kak. Apa tuh, Kak? Yaitu yang menyampaikan materi pada tema kita hari ini. Beliau adalah Dr. Hajah Siti Malaiha Dewi, Esos MSI Cikar. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan juga pakar politik nih, Kak. Wah, luar biasa sekali, Mari kita Kak. sambut dulu Betul. narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Waalaikumsalam Mbak Iza, Mas Munir. Oke, Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pastinya teman-teman Sobat Menara Kampus TV sudah penasaran nih apa Betul, yang bakal kita penasaran omongin banget. nanti. Iya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Lagi di Sabar Serba-serbi bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Ya, Kak Munir, Sobat Menara Kampus ini pastinya tuh sudah nggak sabar lagi nih untuk mengulas tema kita hari ini. Oleh Karena kan itu, berdekatan langsung ya Iya, dengan kehidupan bener kita. banget. Langsung aja yuk Kak Munir. Kita tanya-tanya nih. Oke, Ibu, pertanyaan ini menurut pandangan Ibu, apa nilai utama dari puasa yang bisa diaplikasikan dalam dunia politik, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas apakah ini ya. Nah, saya panggil Mas Munir saja ya. Yeah. Terima kasih, tapi izinkan sebelumnya saya menyapa Monggo, dulu Ibu. Sobat Menara Kampus TV dimanapun berada, bagaimana kabar, semoga puasanya lancar Amin. dan bahagia tentunya. Amin. Baik, menjawab tadi pertanyaan dari Mas Munir bahwa puasa ini sebetulnya memang memiliki banyak nilai utama yang dapat diaplikasikan dalam dunia politik. Beberapa di antaranya adalah pertama nilai tentang integritas dan kejujuran. Puasa melatih seseorang untuk tetap jujur bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Nah, ini bisa diimplementasikan dalam dunia politik. Ya, di mana jika seseorang ingin menjadi politisi yang langgeng, maka jaga kepercayaan, jaga komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai yang bisa diambil ya, yaitu tentang pengendalian diri dan kesabaran. Orang kalau puasa itu kan diharapkan ya kan bisa mengendalikan hawa nafsu termasuk emosi, betul, keinginan yang berlebihan. Begitu juga dalam politik itu butuh yang namanya kesabaran dan pengendalian diri. Karena apa? Politik itu ya merujuk definisi politik yang ada secara umum adalah proses
pengambilan keputusan dalam satu kelompok masyarakat gitu ya, yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Nah, ketika ada proses pengambilan keputusan itu biasanya ada yang namanya apa? Negosiasi, ya, ada diskusi, ada kompromi, ada ngotot-ngototan, ada strategi antar aktor, baik aktor formal, aktor informal, bahkan internasional. Nah, disinilah titik inilah maka dibutuhkan yang namanya pengendalian diri. Nah, puasa ini harus menjadi apa? Berlatih ya, atau media latihan politisi itu untuk bisa lebih mengendalikan diri. Kemudian nilai yang ketiga adalah empati dan kepedulian sosial. Tentu puasa itu kan kita jadi merasakan lapar, haus, gitu kan ya. Nah, maka seseorang itu, politisi khususnya, harus bisa merasakan ya, masyarakat, kondisi masyarakat yang kemudian jika masyarakatnya itu lapar, kekurangan, ada problem, itu akan digunakan atau akan menjadi bahan untuk bagaimana itu diperjuangkan menjadi kebijakan. Nah, karena salah satu ending atas proses politik atau menjadi politisi itu kan yang berhasil adalah bagaimana yang bisa membuat kebijakan publik yang bisa memecahkan masalah warganya atau masyarakatnya, atau bahasa kerennya itu bisa carrying capacity of the nation, atau bisa menghebatkan warganya, masyarakatnya untuk lebih berkualitas, atau bahasanya dulu ada penyanyi namanya Mbah Surip. Nah, itu kan ada tak gendong kemana-mana. Nah, itu ya bagaimana kalau jadi politisi itu bisa menggendong warganya, bisa menggendong masyarakatnya menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, nilai-nilai ini juga bisa diambil ketika Ramadan ini. Dan kemudian berikutnya adalah nilai keadilan dan kesetaraan dalam puasa. Ini juga kan kita ini ya tidak dibeda-bedakan mau status sosialnya apa, kita semua kena kewajiban berpuasa bagi yang kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan rukhsah begitu. Maka dalam politik ini juga sebetulnya sama, bagaimana membangun sistem yang adil dan tidak diskriminatif. Ada beberapa indikator ketika sistem atau masyarakat itu dikatakan tidak diskriminatif. Yang pertama, harus bisa memberikan akses kepada semua masyarakat ya, yang secara setara. Kemudian yang kedua, memberi ruang partisipasi yang setara. Ketiga, memberikan ruang untuk sama-sama mengontrol. Dan yang keempat, memberikan manfaat. Terakhir, nilai terakhir adalah disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini juga politisi harus punya komitmen ini, karena kalau dia punya komitmen tanggung jawab ini, maka dia otomatis diwajibkan menepati janji-janji yang pernah diucapkan. Jika itu dilaksanakan, ya maka dia tentu akan mendapatkan trust, kepercayaan lagi, sehingga tadi kembali lagi akan menjadi politisi yang langgeng. Nah, itu kira-kira nilai-nilai dalam puasa yang bisa diadopsi ketika kita berpolitik. Demikian Mas Munir dan Mbak Iza. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nilai-nilai seperti kesabaran, amanah, dan kejujuran dari ibadah puasa bisa menentukan karakter politisi muslim yang ideal? Baik, terima kasih Mbak Iza pertanyaannya. Kita tahu ya, puasa ini kan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga latihan spiritual yang membentuk karakter seorang pemimpin. Nah, sebagai politisi muslim yang ideal, maka harus mampu menerapkan kesabaran dalam menghadapi tantangan politik. Ya, bagaimana tantangan politik kita tahu itu sangat luar biasa, baik tantangan itu berupa
tantangan eksternal maupun internal sendiri, maka bagaimana memegang teguh nilai-nilai Islam ya, itu kemudian bisa betul-betul diaplikasikan untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu luar biasa. Nah, bagaimana proses pembentuknya? Saya mengutip begini, karena kebetulan saya juga ngajar di sosiologi ya, saya masukkan salah satunya saya kutip adalah teori konstruksinya sosialnya Peter L. Berger, bahwa sikap tindakan sosial manusia itu dibentuk melalui proses dialektis antara diri sendiri atau the self dengan dunia sosial kultural. Nah, dialektika ini berlangsung dalam satu proses yang terus-menerus secara simultan. Nah, maka ketika proses pembentukan itu ada 3 tahap yang dilalui. Yang pertama, ini boleh bolak-balik ya, tapi ini sebagai contoh saja bahwa seseorang itu akan menginternalisasi nilai-nilai yang ada. Di kita misal bulan Ramadan itu ada nilai kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab dan seterusnya, maka seseorang itu akan menginternalisasikan ke dalam dirinya, mendialogkan dengan dirinya dengan pengetahuan yang selama ini dimiliki. Kemudian apa? Kemudian dia mencoba untuk mengeksternalisasikan atau mengeluarkan sikapnya, oke, saya mau komitmen, saya mau disiplin dan seterusnya, dan kemudian dia mencoba untuk melanggengkan nilai-nilai itu menjadi sesuatu nilai yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Nah, harapannya politisi yang Muslim begitu ya, itu bisa menyebarkan nilai-nilai etika Islam itu, kemudian nanti dieksternalkan atau disampaikan kepada khalayak umum untuk kemudian menjadi sesuatu yang diikuti oleh orang banyak. Nah, itu kira-kira proses bagaimana pembentukan politisi Muslim gitu. Wah, Masya Allah. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika Islami dalam politik di era modern? Ya, terima kasih Mas Munir atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya kok sulit-sulit ya. Baik, begini, tantangan dalam menerapkan etika Islami dalam politik modern ini memang sangat besar. Kita tahu ya bahwa di Indonesia ini apalagi kan memang bukan negara Islam, tapi negara yang dimana Islam itu bisa tumbuh subur dan diberikan ruang yang luas di Indonesia. Maka tantangannya memang ya cukup luar biasa gitu ya. Nah, tantangan ini memang bisa dibedakan antara tantangan yang bersifat eksternal dengan yang internal. Nah, yang kaitannya dengan internal dulu itu maka dibutuhkan komitmen dan kekuatan dari diri politisi-politisi perempuan itu untuk tetap memegang teguh nilai Islam untuk diwujudkan menjadi tindakan yang nyata, bukan sekedar retorika. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa koruptor itu kok banyak orang Islam, ya karena kita memang mayoritas orang Islam. Nah, tapi kalau bisa kembali memegang teguh nilai-nilai Islam itu saya kira menjadi kunci yang luar biasa untuk bisa memberantas korupsi, contohnya seperti itu. Itu tantangan yang internal. Nah, sementara tantangan yang eksternal itu bisa berangkat dari sistem politik ya, sistem politik yang yang terkadang itu memaksa seseorang itu tidak punya pilihan begitu untuk tetap on the track ya itu. Tapi saya tidak bisa menguraikan di sini, nanti aja di kelas-kelas kuliah saja gitu ya. Habis ini kita lanjut kuliah ya. Makanya ini teman-teman kuliahlah di Pemikiran Politik Islam. Prodinya salah satu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Sobat Narakamus TV yang di rumah segera kuliah biar ketemu Bu Siti Malaiha dan kita belajar tentang ilmu politik. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana cara generasi muda khususnya mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun politik Islami yang beretika? Terima kasih Mbak Iza. Jadi apa sih yang perlu dilakukan oleh generasi muda? Tidak hanya mahasiswa ya, tapi siapapun pemuda gitu. Yang pertama,
meningkatkan atau mari bareng-bareng meningkatkan literasi politik dan keislaman. Aktif membaca buku Mbak Inja, Mas Munir ya, mengikuti seminar, Siap, Bu. diskusi politik ya. Karena apa? Kuliah atau mahasiswa tanpa diskusi itu ya sama aja bohong gitu ya. Hambar ya, Bu, ya. Hambar lah. Ya, jadi monggo ikuti, apalagi sekarang media-media diskusi itu juga banyak, dan monggo silahkan diadakan maupun mengikuti yang ada. Yang kedua, selain itu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan gerakan-gerakan sosial kemahasiswaan, bergabung di organisasi intra maupun ekstra, tapi hati-hati ya. Lembaganya itu harus betul-betul dipilih dan dipilah dan kemudian dipilih. Berbasis nilai Islam yang moderat tentu ya. Kemudian apalagi memanfaatkan media sosial. Nah, ini saya kira generasi muda itu kan sangat potensial untuk bagaimana menyebarkan nilai-nilai Islam, politik Islam begitu ya, dengan media, karena generasi muda itu sangat-sangat familiar dengan media. Nah, monggo itu dimanfaatkan untuk syiar gitu ya, berdakwah politik. Nah, yang berikutnya mengawal kebijakan publik dan mengkritisi kepemimpinan. Jangan bilang bahwa saya kan masih muda, saatnya mengawal itu nanti kalau tua, jangan. Justru ketika sekarang itu kalian sebagai mahasiswa ataupun generasi muda dimanapun, bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil atau dibuat oleh pemimpin kita. Apakah sudah tadi di awal saya sampaikan menggendong warganya untuk menuju lebih baik, atau hanya untuk menggendong sekelompok orang bolone dewi ya gitu atau tidak. Kemudian apalagi selain mengkritisi, kita juga harus memberikan solusi juga ya, ikut terlibat di dalam proses-proses politik ya, mulai tingkat desa. Nah, kan ada itu proses pembuatan kebijakan peraturan desa, itu monggo ikut serta agar agar punya pengalaman bagaimana menjadi pemimpin ya. Jadi langkahnya ya seperti itu, terlibat dalam proses-proses kepemimpinan ya, sehingga kapasitas terbentuk mulai hari ini ya, baik melalui organisasi tadi intra maupun ekstra, maupun juga membangun kompetensi dengan mengikuti seminar dan lain-lain tadi. Nah, kira-kira itu nggih upaya-upaya bagaimana mendorong adanya, ini kan otomatis mendorong adanya regenerasi kepemimpinan itu dengan cara menumbuhkan atau dengan cara bertumbuh ya, bertumbuh generasi muda ini bertumbuh dengan memanfaatkan media juga tadi pesan saya, agar narasi politik Islam ini bisa mengisi ruang-ruang media sosial yang ada. Wah, Masya Allah nih. Kak Iza mau nge-share media yang gimana nih? Yang berdakwah atau yang cuma lucu-lucuan aja nih? Yang berdakwah dong, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, betul sekali. Nah, Sobat Narkamus TV, kita dari penjelasan yang tadi kita harus, media kita harus dijadikan alat untuk berdakwah politik betul, ya. Betul sekali. Oke, Sobat Narkamus TV, masih banyak keseruan yang kita akan obroli nanti. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi Yang anti perbedaan. terus berjuang. Menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin,
untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik, dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan, baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. Dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum, kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. Yayan Kudus, kompeten dan religius. Nah, kembali lagi di Sabar Serba Serbi bulan Ramadan. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat-sangat sederhana dan gampang kita serap tuh, ya, gampang kita pahami. Padahal penjelasannya tentang politik yang mana biasanya kita tuh ribet ya kalau soal politik ya. Nah, Sobat Menara Kamus TV, kita cukup bersedih ya karena setelah ini kita tutup segmen, tapi Sobat Menara Kamus TV tetap setia saksikan kita di episode-episode selanjutnya, dan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kita. Dan semoga Sobat Menara Kamus ini juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah disampaikan hari ini. Nah, Sobat Menara Kampus TV, terima kasih telah setia menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk saksikan program Sabar setiap hari di bulan Ramadan ini di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.